kenapa sih Kak Tata bisa terjun ke dunia yang seperti itu gitu Kak? Di awalnya seperti apa sih Kak? Nggak tahu ya, nggak ada rencana, nggak ada keinginan juga. Mm-mm. Tahu-tahu ya itu aja karena kejadian aku dikerjain orang, Mm-mm. ditipu gitu, kayak aku tuh dijualkan sama dia. Oke. Akhirnya ya aku menikmati aja. Oh ternyata enak juga ya cari duitnya. Gitu aja. Oh, karena penghasilannya pasti gede ya Iya. gitu. Oh ternyata gini ya. Ya udahlah aku nikmatin aja. Mm-mm. Akhirnya ya udah berjalan kayak gitu. Jadi nggak ada niat, mana ada sih yang cita-citamu apa jadi LC, Iya. mana ada kan. Jadi ya udah seiring berjalan aja sampai Mm-mm. akhirnya menikmati profesi sendiri. Oke. Nah itu di umur berapa waktu menjadi LC itu? Dari masih 16 tahun. Masih 16 tahun. 16 tahun. Berarti memang nggak lulus sekolah Kak ya? Sampai aku tuh waktu itu masih SMA, Mm-mm. udah kelas 2. Aku tuh memang bandel ya, sering kabur-kaburan dari rumah. Udah nggak tahu kenapa punya pikiran mau kabur ke Jakarta Mm. dengan bekal bawa uang 100.000 zaman tahun 2012 tuh. 100.000 tuh udah gede ya. Ya. Nekat aja dari rumah berangkat pakai baju sekolah, di tas itu udah bawa baju ganti biasa sama sendal, Hmm. sama bawa uang 100.000. Udah naik bis, tujuannya nggak tahu kemana. Mm-mm. Jadi asal naik aja. Jadi kan banyak tuh bis, bukan kayak terminal gitu, tapi kayak memang udah di situ tempat ada bis-bis gitu kan, kayak loket gitu. Mm-mm. Jadi asal naik aja, nggak tahu jurusannya kemana. Modal nekat, bener-bener modal nekat. Mm-mm. Akhirnya datanglah ke Kampung Rambutan. Ternyata Oke. dari Kampung Rambutan itu akhirnya ya plongo-plongo dong di terminal. Mau kemana nih gua, nggak tahu ini daerah mana. Pas nanya, oh ini Kampung Rambutan. Kampung Rambutan ini berarti area mana? Dulu kan Google nggak ada, apa nggak ada, masih HP Android Mm-mm. sekelas Cross kayak gitu, Maxtron kayak gitu. iCherry Iya, gitu ya. kayak Oke, gitu. oke. Masih sekelas itu. Udah ikutin aja, akhirnya ada ketemu orang baik. Itu bener-bener nolong sih ya. Mm-mm. Cowok padahal bener-bener nolong. Akhirnya yaudah lu ikut gua aja, kita kerja, tapi gue bisa bayar lu harian. Itu di loket, kerja jaga loket bisnya bis Sumatera, padahal aku belum pernah ke Sumatera pas itu kan. Udah dari situ aku kenal sama orang di kayak penjaga loket juga, tapi orang Sumatera, ngedeketin aku gitu. Mm-mm. Padahal aku udah diwanti-wanti nih sama yang bawa aku itu. Ingat ya tak, orang itu jangan terlalu dekat sama orang itu. Kita nggak tahu orang itu mau berbuat apa sama kamu. Iya, tapi kan aku nggak peduli sama dia omongannya. Ternyata ya bener, ngajakin kerja. Mau kerja enak nggak, gajinya gede nih. Mm-mm. Cuman nganterin minum. Dia kalau ngomong nganterin minum, Oke. bukan nemenin minum. Kayak dibilang waiter gitu ya. Iya, nganterin minum. Wah, aku pikiranku udah gede nih. Wah, enak juga ya nganterin minum doang gajinya gede. Mau juga aku. Belum katanya dapat seseran kayak gitu. Mm-mm. Kalau kalau yang minum royal kayak gitu kan. Nah, aku namanya masih umur segitu, aku belum ada pikiran ke kayak gitu kan. Oke. Kalau mau besok malam berangkat dadakan. Oh, terus persyaratannya harus apa ini? Nggak usah persyaratan, yang penting kamu niat kerja, katanya gitu. Mm-mm. Dibawa tuh ke Sumatera, salah satu di sana lah. Langsung, loh kok tempatnya kayak gini? Kok ada lampu kelap-kelipnya? Mm. Langsung tuh, karena aku nyampe sana tuh udah sore, udah maghrib. Maghrib itu lampu kelap-kelip tuh udah nyala semua di situ. Dan ternyata, oh itu si mami sendiri yang ngasih tahu, kamu tuh dijual sama orang itu. Oke. Jadi berawal dari orang itu
ketemu si mami, berarti dijual ke si mami ini Iya. dengan harga 2 juta. 2 juta. Karena mungkin pikirnya gini, cewek ini masih polos, masih ting-ting nih, mahal, ngasih harganya mahal. Jadi dia dapat fee tapi bukan, ibaratnya tetap jatuhnya aku dijual. Loh, aku nggak menikmati uangnya. Aku nggak dikasih kan. Maksudnya gini loh, dia nggak ngomong apa-apa, udah kamu kerja aja yang bener, aku pulang ya. Udah, semenjak itu aku nggak pernah ketemu sama orang itu sampai detik ini. Nggak tahu orangnya di mana. Terakhir itu nganterin aku itu, terus dia dapet uang fee, dia pamit pulang, kamu kerja yang bener aja ya di sini gitu. Tapi awal kerja itu udah maksudnya udah hanya menemani minum aja atau BO juga? Kadang aku nggak munafik ya. Ya. Gini, kalau aku tuh pilih-pilih awalnya, Oke. pilih-pilih. Jadi pertama itu ada tamu yang mau itu kan. Jadi aku suka sama tamu itu. Akhirnya aku mau. Jadi aku tuh waktu itu milihnya itu, kalau aku suka sama orang itu aku baru mau. Kalau aku nggak suka ya aku nggak mau. Namanya masih kecil kan. Iya. Iya, Oke. kayaknya Karena- orang itu jelek banget sih, nggak mau. Nggak mau aku kalau yang jelek. Jadi yang menurutku aku suka baru mau. Nangis aku awalnya, Oke. nangis. Cuman ya udahlah, kita jalanin aja. Gitu aja akhirnya. Tapi mohon maaf, tapi sebelumnya ini boleh dijawab boleh enggak Kak ya? Untuk keperawanan dari Kak Tata sendiri pertama kali emang udah di situ atau sebelumnya sudah sama cowoknya? Udah Oh udah, oke berarti umur 16 tahun tuh udah ngerti dengan seks ya? ya, saking badungnya. Oke. Itu parah, sama guru sendiri. Oh, Ya, guru sendiri. sama guru sendiri. Dan itu berjalan selama 3 tahun. Dari Berarti ya tragis juga ya. Dari- Kisahnya Kak Tata ya, Iya. kalau pengalaman ini baru awal loh ya. Baru awal pengalaman hidup dari Kak Tata sudah mohon maaf dicabuli sama guru sendiri. guru sendiri, guru SMP. SMP. Gila, guru. Itu sampai ketahuan orang tuaku. Aku menutupi itu selama 3 tahun hubungan sama dia. Tapi memang dia tanggung jawabnya gini. Aku dibayarin sekolah, dikasih uang jajan, dijatah uang, dengan syarat aku harus nurut aja sama dia. Nurutnya dalam istilah gitu. Oke. Di saat dia pengen, kamu harus layanin aku gitu. Sampai dia pernah berpikiran gini, aku bakalan kamu harus jadi guru, aku bakalan kuliahin kamu sampai kamu jadi guru. Tapi masih udah punya istri? Udah, anaknya 2. Gila ya, 3 tahun nggak kecium ya. Saking aku amannya, nyaman juga. Gimana cewek, anak mana sih yang nggak nyaman? Apa aja diturutin. Handphone aja, aku pengen beli handphone ini diturutin. Tapi keluarga nggak curiga? HP-nya aku sembunyiin. Jadi handphonenya itu selalu aku silent. Oh oke. Aku Kalau di rumah sembunyiin. nggak dimainin Iya, ya? mainnya kalau di kamarnya dikunci, baru aku mainan handphone, SMS-an. Zaman dulu SMS-an ya. SMS-an sama dia, pulsa dijatah sama dia. Udah pokoknya kayak simpenan orang, tapi masih sekolah. Sekolah tuh tetap diawasin sampai udah kesebar nih kelas 2 SMP, udah mulai kesebar hubunganku sama si guru ini. Oke. Pada akhirnya disidang tuh sama satu guru. Guru di sekolah itu ada 33 guru. Oke. Beda mapel kan. Di ruangan laboratorium biologi, di situ kan yang paling luas ya. Itu aku disidang sama 32 guru. Kan 33 sama dia kan gurunya. Dia juga disidang. Jadi dia udah tahu kita bakal disidang. Jadi aku udah dikasih tahu nih sama dia. Oh gini ya, nanti kamu bilangnya gini. Kenapa kamu mau? Kamu tahu kan si bapak ini udah
beristri, udah punya anak. Iya saya tahu. Jadi jawabannya itu apa kata dia, aku nurut. Bodohnya di situ. Bilang aja karena aku suka. Oke. Aku suka tanpa paksaan. Aku disuruh jawabnya gitu. Tapi sehabis itu ya aku disenengin. Kamu mau kemana? Kamu mau belanja? Jadi dari umur segitu aku udah dibiasakan hidup mewah sama dia. Oke. Sampai diajakin bolos ke villa. Mm-mm. Kamu dari rumah berangkat sekolah, tapi nggak usah berangkat ke sekolah. Nanti aku jemput. Dia juga bolos, nggak berangkat. Demi pengen, ya gitulah. Oke, berarti eh umur 14 tahun kayak 14 tahunan ya. Ya 13-an. 13 ya. 13 sudah ya udah keperawanannya sudah Diambil. sama si guru ini ya. Nah yang bikin aku kabur dari itu kan aku sampai SMA kan. Mm-mm. Masih berhubungan sama dia sampai SMA. Terus dia juga walaupun SMA-nya dia yang milih, kamu SMA di sini aja. Jadi SMA ku itu sama SMP bekasku itu sebelahan. Oh, Sebelahan. oke. Jadi kepinteran aku itu standar, nggak pinter banget, nggak jenius banget, karena aku malas belajar ya. Jadi gimana caranya aku harus bisa masuk ke SMA itu, padahal itu SMA favorit. Oke. Bayangin aku bisa masuk, padahal SMP itu aku sempet sebelum ujian itu kan ada kayak tryout 1, tryout 2, tryout 3, nggak ada yang lulus aku. Nggak ada yang lulus. Oke. Tapi aku bisa lulus itu standar nilainya itu bawah aku itu. Tapi dia selalu punya cara, kamu harus masuk ke SMA ini. Ke SMA negeri 1 favorit sekabupaten. Seorang Tata bisa masuk ke situ. Oke. Nah, ini kita nggak apa-apa ya Iya. kalau saya nanya-nanya ya. Pokoknya Kak Tata jawab selagi Kak Tata bisa jawab dan bilang kalau misalkan nggak bisa dijawab ya udah gitu. Jadi di sini kan gimana sih kalau misalkan pertama kali wanita itu pecah ketuban itu, pecah keperawanannya. Sakit. Berdarah. Oh gitu sama ya. Iya. Tapi yang jelasin tetap ada enak kayak gitu ya. Pertamanya ya sakit, terus kesini memang ya udahlah. Oh ternyata ada rasanya juga ya. Oke, sorry. Nih, ini diiming-imingi apa nih pertama kali sama si guru ini? Atau hanya diraba-raba dulu atau gimana nih? Enggak, dia langsung to the point. Jadi gini, dia itu langsung ngedeketin, terus minta nomor kamu punya handphone? Punya, tapi nggak pernah aku bawa di rumah, nggak boleh dibawa. Oh ya udah, boleh minta nomornya. Iya, jadi kalau mau ada ulangan atau apa, nanti bapak kasih tahu. Oh iya, udah dari situ SMS ngedeket, nilaiku dibagusin terus. Besok ulangan ya, soalnya ini kamu harus mempelajarinya, ini jawabannya pun dikasih. Jawabannya ini ya. Awalnya aku namanya anak masih seumur segitu kan polos. Loh, aku dikasih jawaban, tapi jangan dikasih tahu teman-teman ya, cukup kamu aja. Itu sih sogokannya. Terus kamu suka jajan apa, kamu suka beli apa, makan apa. Tiba-tiba mau pulang nih, kalau mau pulang terus papasan sama dia gitu ya, nanti ada ongkos pulangnya. Kan SMP tuh aku udah naik angkot kan, udah kendaraan sendiri, ada ongkosnya. Ada pak, nanti dikasih lagi tuh sama dia buat beli somai. Setiap hari dikasih uang jajan di kantin. Kamu kalau pengen jajan bilang aja, nanti bapak yang bayar. Ini sebelum
Itu sebelum melakukan ya. Nah selanjutnya Selanjutnya pas baru mau ke arah sana itu dia dia ngomong dulu, kamu mau nggak jadi pacar bapak? Dia bilang gitu. Jadi kayak oke. nembak gitu loh. Mm-mm. Jadi kataku, hah, pacar? Kan bapak udah punya istri, dengan polosnya itu kan. Ya nggak apa-apa, nggak lah takut. Kenapa harus takut? Yang penting hanya kita berdua yang tahu, kata dia gitu. Oke. Tapi aman pak, iya aman. Pokoknya kamu minta apa aja nanti bapak turutin. Terus nilai selalu bapak bagusin. Kamu nggak usah khawatir. Kamu nggak apa-apa tiap hari bawa handphone. Nanti kalau ada razia HP, bapak kabarin. Nanti handphonenya titipin ke bapak, bapak pegang. Jadi nggak kena razia, kata dia gitu. Udah akhirnya berjalan itu. Setelah itu dia langsung aja, nggak ada raba-raba, nggak ada, langsung. Nggak apa-apa ya. Itu di mana? Di sekolah. Di sekolah. Ya. Maksudnya di ruangan apa? Di ruangan komputer. Oh. Karena dia guru komputer. Lah emang di sana ada kasur? Ada kasur matras. Jadi kasur matras dari UKS itu dipindah sama dia. Oh. Dia juga itu kan kayak pembina pramuka. Jadi kejadiannya aku inget banget hari Jumat. Jadi kan pramukanya itu kan setiap hari Jumat jam 2 siang. Jadi kalau pramuka dia nggak pulang sampai acara pramuka itu, jadi pulang ke rumah tuh sekalian sore. Jadi dia nunggu di sekolah. Jadi aku nggak boleh pulang waktu itu. Udah dirancang, iya, udah dirancang sama dia. Dek, kalau manggil adek, Dek kamu jangan pulang ya. Nanti temenin bapak di sini. Manggilnya tetap bapak. Temenin bapak ya nanti ke ruangan komputer, bapak di sini sampai pramuka ya. Jadi udah sepi nih, kita callingan dulu. Aku tuh di kantin dulu sambil nunggu bener-bener sepi, semua guru udah pulang, siswa-siswa udah pulang kayak gitu kan. Paling cuman sisa satpam. Satpam tuh pulang paling terakhir kan. Terus udah aman, langsung masuk ke ruang komputer, langsung lari. Pokoknya bener-bener terhina banget lah kayaknya aku tuh waktu zaman kalau inget sekarang ya. Aku tuh kayak oh jadi aku tuh dulu pernah jadi pelakor. Aku tuh sempet gitu. Kalau nginget-nginget itu hina banget sih aku ini, masih kecil udah kayak gitu. Mungkin pikiran orang pasti kayak gitu kan, pelakor junior ya. Tapi ya dengan polosnya itulah aku nggak ngerti apa yang mau dia lakukan. Tapi dengan aku juga nggak munafik, nyamannya dengan kebaikan dia mengerti aku kayak gitu loh. Jadi ya udah jalan aja gitu. Dia itu selalu support aku. Sedangkan aku itu di rumah itu kayak nggak diperhatikan sama orang tua. Oh gitu. Tapi bukan dari keluarga broken home ya? Enggak sih, ada semua. Cuman nggak diperhatikan aja. Perhatiannya. Makanya aku jadi badung, jadi liar kayak gitu. Tapi walaupun dia kayak gitu, jasanya banyak. Kebobrokannya cuman itu aja ya. Jasa dia tuh gini, dia merasa aku murid, dia guru, tetap wayahnya belajar, dia selalu ingetin, belajar main HP-nya nanti, nggak usah SMS. Kalau udah selesai belajar, baru. Dia selalu ngasih bocoran jawaban kayak gitu. Tetap ngedidik layaknya seorang bapak mendidik anaknya. Itu yang bikin aku nyaman sih. Walaupun harus dipakai kan. Kalau pas dipakai itu kayak seorang pacar berhubungan. Tapi kalau lagi nggak dipakai kayak seorang bapak sama anak. Kayak gitu. Itu yang bikin aku kayaknya nyaman ya aku ya, nyaman. Terus dia tuh nggak janji-janji, memang fakta. Apa yang dia bilang itu terlaksana semua. Nah, terus sempet nangis nggak sih? Nangis, demam seminggu. Pertama itu. Tapi jalan nggak ngegang? Jalan iya. Agak ngegang. Sampai aku nggak ikut pramuka ya, sakit pak. Ya udah kamu di sini aja nggak apa-apa.
Emang sakit gitu sampai seberapa besar? Hmm, lupa ya, lupa. Yuk, nggak tahu apa ya. Ya karena mungkin masih perawan ya. Jadi emang berdarah, terus sakit, apa ya, sampai gemeter aku. Gemeter, nggak bisa, pertamanya nggak bisa jalan. Jadi kayak aleman gitu kan. Pak, aku nggak bisa jalan, gimana? Udah bisa, nanti bapak bantu, kata dia gitu. Udah, kamu nggak usah pramuka, tidur aja di sini, tidur. Pulangnya itu jalannya ya, loh kok ada Tata, kata satpamnya. Nah, ketahuan aku keluar, tapi jalannya ya udah ngegang gitu kan. Oh, oke. Loh kok Tata, bukannya Tata nggak ikut pramuka, katanya gitu. Karena satpamnya juga kategori dalam anggota pramuka juga Pramuka. dia. Jadi kalau ada jambore apa, dia juga ikut si satpam itu. Oke. Nah, lanjut. Oke lah, kita tinggalin dulu sebentar nih si Bapak Guru yang boleh dibilang cabul ya. Bapak Guru cabul ini. Ntar kalau dia nonton, wah ini kayaknya anak murid yang gue pakai dulu nih katanya. Karena banyak. Maksudnya Jadi gini, dia bukan Tata sendiri. setiap tahun kelas anak 1 SMP itu ada korbannya. Oh. Dan aku sama kakak kelasku itu paling lama. Ada 2. Jadi waktu itu aku kelas 1, kakak kelasku cewek kelas 2 SMP. Itu duluan. Jadi dia punya pacar 2. Nah, setelah aku naik kelas 2, ada lagi yang diincer kelas 1 baru itu. Kayak gitu terus dia. Udah parah sih itu ya. Tapi masih ngajar. Dia tininya PNS atau PNS? PNS, tapi Masih sampai sekarang? dia udah dicopot PNS-nya. Tapi dia masih ngajar. Oh, Dipindah. karena ketahuan itu ya. Ya, di penjara juga kok. Oh. Pernah di penjara cuman 3 hari. Oke. Langsung copot jabatan, dipindah ke sekolah swasta. Ngeri banget sih memang kalau punya guru kayak gitu ya, amit-amit ya. Kita punya yang punya anak cewek gitu, was-was juga kan kalau mau kayak gitu, kalau tahu gitu. Tapi kalau misalkan kita keluarganya atau ayah orang tuanya ini nggak tahu bahwa ada buaya yang benar-benar bisa Predator lah ya, predator. masuknya. Iya, memang beneran ada. Orangnya sekarang masih ngajar tapi di swasta. Aduh, ngeri banget ya. Karena waktu itu dia di penjara cuma 3 hari, nggak proses lanjut. Seandainya lanjut, dia bisa dipecat totalitas, bener. Karena cuma 3 hari, belum sampai ke dinas pendidikan, cuman hanya tersebar sekabupaten aja. Akhirnya dia hanya dipindah aja, dicopot jabatan PNS-nya, dia dilempar ke swasta. Oke, Kak Tata. Ini kita lanjut lagi Kak Tata ya. Nah, selanjutnya kan Kak Tata ini tadi kan udah di daerah Sumatera nih ya. Pokoknya Pulau Sumatera. Teman-teman mungkin bisa cari tahu sendiri ya di mana tempat lokalisasi Kak Tata dulu pernah bekerja di sana gitu. Nah, di sini pastinya kan sudah beragam macam bentuk yang udah Kak Tata rasakan ya. Intinya kayak gitu. Nano ya, dari yang mini, jumbo, bahkan ada yang lebih jumbo lagi ada. Sorry dia agak frontal sedikit. Nah, jadi di situ pertama kali Kak Tata ngerasain karena mungkin udah yang pertama kali ini ya. Nah, pas di situ udah biasa aja gitu kan. Iya, jadi udah rasanya. Ya udah biasa aja. Nah, tapi itu tetap dinikmati nih ya. Awal tadi kan Kak Tata bilang gue cuma cari yang aku suka. Yang suka gitu kan. Karena kayaknya nggak berasa nih kalau misalkan gue cuma mohon maaf kalau misalkan nih orang nggak good looking gitu kan. Nggak good looking, nggak berasa gitu kan ya.
Tapi kalau ditambah dengan dia good looking dan Kita juga ada rasa. mainnya juga oke gitu, ada rasa juga Iya. ya. Nah, tapi untuk kesini-sininya itu seperti apa, Kak? Kesini ya udah. Ya udah biasa aja. Yang dicari berarti nggak nafsu lagi nih, hanya Duit. ya. Oke. Nah, itu seperti apa nih, Kak? Kayak gua kerja, gua harus cari duit yang banyak gitu. Gua nggak butuh dia mau jelek, mau Iya, enggak kayak kalau gitu. sekarang kayak gitu udah. Yang masalah milih-milih itu udah lah. Ngapain gue milih-milih? Yang gue cari kan duit, bukan barangnya. Gitu aja kalau sekarang. Mm-mm. Jadi ya udahlah. Udah kayak apa sih kata orang Jawa tuh udah baal. Oke. Udah kebal lah ya. Ya, udah kebal. Kayak gitu. Karena memang ya niatnya cari uang. Iya. Ya walaupun salah. Cuman ya mau gimana? Nggak ada yang orang minta seperti ini tuh, nggak ada. Semua itu ada kisahnya masing-masing. Betul. Nggak ada orang yang tiba-tiba lulus sekolah, gue mau jadi, mohon maaf, pelacur. Gue mau jadi LC aja, nggak ada. Iya kan? Semua itu ya berjalannya. Memang udah garisnya dari di atas itu begini ya. Udah. Oke. Gitu aja. Ya. Nah, dari sekian banyak tamu, mungkin sekian banyak laki-laki hidung belang yang tidur dengan Tata sendiri, itu ada nggak sih kelakuan-kelakuan dari mereka yang aneh-aneh, minta gaya kupu-kupu misalkan gitu, minta gaya apa namanya merak terbang misalkan Wow. kayak gitu, Cicak di dinding. cicak di dinding. Itu ada aja yang kelakuan-kelakuan kayak gitu. Jadi banyak. aku tuh pernah, ini lucu sih ya, kalau ada lucunya, ada gimana ya, kalau inget geli juga sih. Apa ya ceritanya, itu ada satu orang tamu itu udah kenal sama si papinya. Itu aku nggak di tempat si mami yang itu ya. Aku pindah tempat, aku cari kesenanganku sendiri, karena aku setelah aku ada di situ semuanya aku kenal. Hal buruk aku kenal, dari hal buruk, hal baik, sampai ke maafnya narkoba pun aku pernah coba. Namanya dunia malam, munafik kalau kayak gitu kan. Jadi pernah lah ada tamu, dia itu bener-bener apa, sultan. Banyak duit ya. Sendiri tamunya, sama bodyguard. Dia kalau datang selalu sendiri, paling bodyguardnya 2. Terus tapi dia itu selalu kurang sama satu cewek. Jadi sekali minta ditemenin tuh paling sedikit 3-4 cewek itu untuk dia semua. Dan itu digilir. Gantian, nggak satu kamar 1 lawan 4, nggak. Oh, gantian. Karena gini loh, kita ngerum nih, nyanyi, udah dia pengen make si ini dulu, ayo kita masuk, kayak gitu. Nanti selesai nyanyi lagi, minum lagi, mabok lagi, yang kedua kayak gitu. Dia nggak puas dengan satu orang, sekali booking tuh 3-4. Berarti dalam satu malam bisa 4 kali dia. Dia pakai obat. Iya. Oh iya, kalau misalnya kalau nggak pakai obat kan paling 2 kali ya. Ya. Jadi pas gitu tuh kita lagi happy, aku kan joget-joget di depan salon ya. Aku nggak tahu, aku udah mabok. Pas gitu temenku ngebisikin, "Tak, nanti telanjang ya, buka baju." Itu nggak di briefing loh sebelum ngerum. Berjalan aja. Nanti telanjang ya, karena aku udah mabok, nggak bisa ngomong. Pokoknya udah mabok lah, udah terbang lah. Sampai perasaanku tuh, kaki tuh udah nggak napak lagi. Akhirnya aku gini aja, udah gitu. Terus temanku balik lagi tuh, ngebisikin lagi, "Tak, masukin uang." Aku pakai hot pants pendek, jeans gitu kan, di belakang ada kantongnya. Masukin uang. "Tak, ini duit 400 gua masukin kantong ya, dari si abang," kata dia. "Uang saweran." Aku gitu aja. Udah nggak lama dia datang lagi nih, "Tak, giliran lu. Apa, buka baju ya," kata dia. "Di sini." "Iya."
Jadi tapi nggak kuat, gue nggak kuat, maksudnya aku tuh nggak bisa ngejalanin tangan ini melakukan aktivitas karena lagi bener-bener tinggi, lagi terbang Oke, ya, ya, ya. nggak fokus lah aku waktu itu. Temenku yang bukain bajuku, temenku bukain baju, gue bukain ya, jadi aku diem aja, joget aja aku, dibuka semua, bugil, Oke. bugil, tak sini tak, ayo tak, kata dia temanku. Aku digandeng tuh sama temanku. Di situ aku lagi kencengnya ngelihat dia, tiba-tiba aku nggak tahu kasur itu masuknya kapan di room itu. Kasur spring bed ukuran nomor 2, Oke. cukup luas kan. Itu udah ada di tengah-tengah dalam room itu. Si tamu itu tuh udah telanjang di atas kasur, udah telanjang sambil ngocok. Sambil ngocok. Tak gantian lu, giliran lu, kata temenku. Oke. Aku langsung sadar, aku langsung ngedon. Apa-apaan ini? Nggak suka gue kayak gini, kayak nggak ada tempat. Aku bilang gitu. Oke. Nggak mau. Ada apa ini, kata tamunya. Kok nggak mau? Harus mau lah, nggak mau. Emang lu siapa? Aku bilang gitu kan. Aku memberontak lah pas itu. Akhirnya musik mati. Aku ngoceh-ngoceh, nggak terima. Ditarik keluar aku sama operator. Ayo keluar tak. Dimasukin ke kamar si papi. Kenapa? Ya itu nggak mau lah. Apaan kayak gitu tuh? Emangnya? Ya emang kita itu cewek nggak ada harganya. Tapi jangan kayak gitulah. Itu sama aja tambah nurunin harga diri kita, kataku gitu kan. Udah kamu tuh mabok, kamu tuh. Udah tenang dulu. Tapi kan lu dapet duit, nih gue pulangin duitnya, aku sampai gitu loh, saking aku nggak maunya. Nih aku pulangin duitnya, udah nggak usah, udah diem aja. Kamu mau nggak? Intinya kamu mau nggak? Tapi aku nggak mau. Aku nggak mau pas itu. Mendingan aku nggak dapet duit, pikirku gitu kan. Udah kerjaan rendah, direndahin pula kayak gitu kan. Jadi kayak sakit aja aku, sakit aja bener. Baru itu aku ngerasain sakit hati jadi cewek malam itu, ngerasain sakit bener. Akhirnya tamunya keluar, ya udah kalau nggak mau ganti cewek. Aku nggak mau, udah aku close. Terus ditambahin uang, ini tak bayaran lu dari dia, padahal nggak dipakai, ditambahin 500.000. Kecewa tapi dia tetap ngasih aku uang ganti cewek. Dan mereka bertiga itu dengan senang hati ngelayanin mereka di dalam room itu, temen-temenku. Tiga itu gantian. Gila parah bener itu tamu itu. Itu baru itu aku berontak karena ya aku merasa kayak gitu. Aku tetap merasa gini loh, lu ini, mungkin orang lain gini, lu ini orang biasa kayak gitu aja, sok-sokan lu gitu, pasti ada yang pikiran gitu kan. Lo bukan berarti kita se ekstrim itu. Kita masih punya harga diri, walaupun di mata orang kita udah nggak ada harga diri. Iya, aku mikirnya kayak gitu aja. Enggak, mendingan nggak dapet duit gua. Itu yang paling aneh ya kalau menurut Tata sendiri ya. Itu udah kayaknya udah keterlaluan banget. Itu udah om. Iya. Udah tua gitu ya. Terus kalau yang lain-lain, kalau kayak kejadian lain yang paling nyeleneh lagi nih. Ada yang ini dia nggak dipakai. Tapi kita suruh buka baju telanjang aja. Kadang ada juga aku yang suruh joget, dia cuman ngocok aja. Itu aja keluar. Nggak dipakai, yang penting udah kamu buka baju aja terus kamu joget apaan, kataku. Ya macam-macam ya kelainan orang ya. Ada kayak gitu. Aku nggak bakal aku masukin. Aku malah kalau dimasukin nggak keluar, katanya gitu. Ada tuh yang kayak gitu. Aku telanjang suruh joget-joget. Udah gitu aja dia. Bener-bener kayak puas banget dia. Gede itu bayarannya. Gede.
Dia nggak nawar. Mm-mm. Orang yang kayak gitu tuh nggak bakal banyak tingkah tuh kayak gitu, nggak bakal nawar. Oke. Nah, untuk dalam dalam sehari kayak yang paling rame itu biasanya di weekend kak ya. Ya malam minggu. Malam minggu ya, malam minggu itu biasanya rame. Dalam sehari kalau di weekday aja nih bisa dapat berapa nih customer atau eh, uangnya dapat berapa dalam sehari itu kira-kira? Dulu pas di Sumatera itu emang lagi enak-enaknya ya Mm-mm. cari itu ya. Apa? Ya apa sih kalau hari libur tuh bisa semabok-maboknya. Itu bisa ganti tamu. Kadang ganti tamu tuh paling 3 4 Tiga, empat gitu sampai ya. 4 paling kadang 3 kadang 4 kayak gitu. Kadang cuman satu tamu tapi full semalaman Oh, oke, di booking gitu. ya berarti. Ya kayak gitu sih paling. Ya memang nggak sampai di atas 10 kayak gitu. Wah, aku nggak sanggup kalau kayak gitu. 10 gitu nggak sanggup. Iya nggak bisa lah, pingsan nanti aku. Langsung ke dokter aku. Berarti cuma maksimalnya 4 atau 5 kali ya. Kalau 5 masih Ya sanggup masih ya. sanggup. Hmm. Nah kalau apa namanya kan kalau cewek kan cuma rebahan doang. Iya walaupun kata siapa, tetap kita keluar tenaga, keluar energi. Iya, Oh gitu. iyalah, tetap keluar tenaga kita. Lu nggak bisa sambil main HP gitu. Nggak bisa, marah lah. Oh marah ya customer ya. Iya, gue bayar lu kok, lu malah main HP. Iya juga ya. Iya, gue bayar lu, bukan bayar HP gitu kan. Ah, Ngapain lu main HP? Ya juga, salah di kita dong. iya 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 Kecewa benar. nanti. Nah, per tamu emang udah dipatokin nih harganya. Per Iya. tamu sekian gitu. Misal berapa per tamu biasanya 300. Paling kecil. Paling kecil 300. Berarti oh itu belum itu udah buat ininya tatanya sendiri ya. Nggak kalau kamar apa yang lain-lain itu belum ya. Dia bayar bayar Untuk bayar. aku. Oh gitu. Nah, berarti kalau 300 ya lumayan ya. Udah sehari bisa ngantongin 1 juta ke atas ya pasti ya. Kalau ya kalau lagi 1,5 juta. rame. Belum uang tip. Uang tip nyanyi Hmm, itu juga dapat per jam. oke. Berarti omset, wish omset. Berarti omset sebulan Kayak bisnis omset. bisa 20 juta, 30 juta megang. Iya kalau nggak boros. Oh, karena ada perawatan juga kan pastinya cewek ya. Nah, selama melakukan apa namanya pekerjaan lendir ini tetap pakai keamanan atau Pakai rutin apa sih kayak rutin pembersihan apa ke dokter itu pasti. oh, pasti ya. Cek kesehatan, cek HIV juga. Berarti ini si tamunya ini ada mereka yang nggak mau pakai kondom. Tapi memang disediakan di situ. Oke. Sebenarnya wajib karena sekali disediakan tuh satu kotak. Sebenarnya wajib. Cuman kan kadang ada tamu, yaudah gue tambahin tapi nggak pakai. Gitu. Ya Karena udah nggak deh. enak itu tadi ya. Iya katanya. Ya udah. Kalau berani nambahin, oke. Gitu. Oh berarti rutin kayak. Nah dari situ ada nggak sih kepikiran Kak Tata ini buat pernah nggak merenung atau sepintas di pikiran tuh gue sampai kapan nih harus kayak gini? Ada. Jadi kalau aku lagi kayak gitu, lagi ngedon, udah aku nggak mau kerja. Mm-mm. Aku memilih buat refreshing, liburan, kayak gitu aja. Nanti sebenarnya gini, apaan sih hidup gue ini kayak gini amat sih? Kok gue nggak bisa hidup kayak orang? Pikirku gitu. Ada rasa kayak gitu sebenarnya. Dari gimana sih? Aku tuh butuh orang tua loh. Aku punya orang tua tapi kok kayak nggak punya orang tua. Aku selalu berpikirnya. Jadi masalah yang dulu-dulu itu kalau udah dateng lagi, dari situ aku ngedon.
aku butuh orang tua, tapi kenapa aku ngerasa nggak punya orang tua sampai aku jadi seliar ini. Aku nggak pengen loh jadi liar sebenarnya, tapi kan aku itu hanya cari perhatian. Ayo dong, aku nggak pernah pulang, aku nggak pernah ngontek keluargaku. Ayo dong, telepon gua, tanyain anak gua masih hidup nggak, anak gua apa kabar ini di rantauan sana, kayak gitu. Oke. Aku tuh cuman pengen gitu doang. Ayo dong, gue disuruh pulang sama mak gua, gitu. Istilah perhatian lah ya, Iya. Mbak, ya seenggaknya ya perhatian kecil, nggak perlu lah yang benar-benar orang tua tuh perhatian yang tiap hari harus nelponin atau gimana gitu. Enggak, iya. Seenggaknya ada kabar dari mereka juga, nelpon kangen do, Palio Rene gitu Iya. misalkan gitu ya. Itu enggak sama sekali. Dari aku kecil memang kayak gitu. Jadi bodo amat, lu mau sekolah mau enggak terserah. Lu mau jadi apa terserah, kayak gitu. Aku cuman butuh perhatian aja sih sebenarnya. Cuman ya itu. Jadi akhirnya apa? Kadang aku punya temen tapi orang tuanya respect sama si anak itu. Jadi aku iri. Kadang aku sampai manja ke orang tuanya, ada sampai sekarang masih deket. Aku malah kadang aku pulangnya malah ke rumah orang tua itu, rumah tuh orang tua temenku, karena aku butuh dirangkul loh, aku butuh support. Kalian nggak pernah tahu jadi aku gimana, jadi aku tutupin semuanya sendiri. Aku nggak pernah speak up sama keluargaku, kerjaanku. Aku sampai jadi kayak gini tuh mereka nggak pernah tahu, dan mereka nggak pernah mau tahu dan mau nanya, nggak pernah. Ya, prihatin juga ya kayak kalau dengar Iya. ceritanya ya. Aku tuh nggak pernah yang pengalamannya. namanya kamu mau pulang nggak, kamu gimana kabarnya, gitu, gimana kerjanya, enak nggak, nanyain kerjaannya apa aja nggak pernah. Oke. Cuman itu aja sih, aku tuh butuh rangkulan orang tua, kayak gitu aja. Betul ya. Dukungan, support orang tua. Ayo loh, kamu itu udah terjebak terlalu dalam loh, gitu. Tapi sering kalau ngirim uang ke orang tua atau gimana? Sering, cuman ya nggak banyak. Karena aku juga gini, kadang sifat jelekku gini, mereka aja nggak peduli sama aku, ngapain aku harus ngirim banyak-banyak. Kadang tetap nggak dianggap di mata mereka. Dia selalu bilangnya gini, malah si Tata kerja buat dirinya sendiri. Jadi apa yang udah aku kasih, bukan aku menjelekkan Ya. keluargaku sendiri ya. Karena terlalu kecewa itu tadi ya. Iya. Apa sih yang dikasih dari lu, gitu. Lu kerja itu mana sih, dapat apa sih untuk foya-foya diri lu sendiri? Dari situ kita kecewa dong. Kita sering ngasih, sering ngirim, tapi dibilang apa sih yang lu kasih dari kita, gitu. Itu tambah bener aku kecewa, tambah oh jadi selama ini duit gua yang gak seberapa ini gak dianggap sama mereka, atau kurang, atau gua harus ngirimnya lebih banyak, kayak gitu. Aku mikirnya di situ. Dari situ aku udah lost aja. Akhirnya aku menikmati hidupku sendiri tanpa orang tua, keluarga campur tangan. Nah ini sampai kapan Kak Tata kira-kira akan menjalani hidup normal lagi nih? Mungkin sampai udah bener-bener capek, bener-bener udah oke lah, udah waktunya nih aku berhenti, atau udah ketemu nih sama jodoh, gitu aja. Ya semoga aja Kak ya. Tapi aku kalau nyari pasangan, aku nggak mau orang yang bekas tamuku. Dia jangan sampai tahu Ya, tentang masa betul. laluku. Karena aku nggak mau nanti ke depannya itu kita direndahin, diungkit. Betul Itu Kak. tambah sakit loh. Karena aku orangnya gimana ya, gampang sakit hati. Aku nggak mau, jadi mendingan cari orang yang biasa, yang nggak tahu latar belakang masa laluku apa. Gitu aja sih. Ya semoga aja ketemu ya Kak Tata ya dengan jodohnya yang baik, yang bisa menjadikan Kak Tata seorang wanita
yang lebih baik lagi pastinya di mata dia, di mata suami, keluarga, dan di mata Tuhan juga pastinya Kak Amin, ya. amin. Jadi kalau untuk sekarang Kak Tata mungkin udah deh nikmatin aja dulu apa Nikmatin yang hidup aja, heeh. gua pengen gitu Mm-mm. ya, Nikmatin cari hidup. uang. Gue pengen kesini, gue pengen ke situ, udah. Pokoknya nikmatin hidup sendiri. Mm-mm. Jadi aku mau kemana pun orang tua aku nggak pernah respon. Kalau aku pulang, mah aku mau kesini ya, serah lu. Nggak pulang juga masa bodoh. Hmm. Jadi oh gitu ya, aku nggak dipentingin ya di sini ya, gitu. Jadi akhirnya yang tadinya aku pengen berubah, ujung-ujungnya buat apa aku berubah? Untuk siapa aku berubah? Kan kayak gitu. Karena nggak ada yang support aku, nggak ada yang ngedukung aku. Oh iya ya, anakku tuh mau merantau loh, jangan sampai dia kerja nggak bener, jangan sampai dapat uang haram apa-apa gitu kan, doanya orang tua. Mereka nggak mau tahu aku mau kemana, nggak pernah mau tahu, dan nggak pernah mau cari tahu gitu. Sedih sih. Iya, saya bisa ngerasain itu Kak Tata. Gak bisa dibayangin sih apa yang jadi kalau misalkan kita jadi di posisi Tata yang sekarang ya. Ya, Semua sudah dijalani dalam hidupnya dari ya bahkan sampai sekarang pun Tata masih berusaha mengais rezeki menjadi ya itu ya kayak sih. kupu-kupu malam boleh dibilang Jadi kayak gitu ya. aku tuh bukan bangga kayak gini sampai aku bercerita di sini tuh aku bukan bangga. Alah, lu jadi LC kayak gitu aja lu bangga dicerita-ceritain. Itu apa ya? Itu tuh menggambarkan kesedihan, kekecewaan gitu loh. Aku harus gimana? Gitu aja sih. Aku cuman butuh hiburan, aku butuh perhatian, gitu aja. Hidupku itu kayak seolah-olah itu berjalan sendiri dari kecil. Jadi aku tuh besar itu besar sendiri. Semuanya aku terlihat sendiri. Iya, dari masih ini ya, Pelarian aja. dari masih kecil boleh dibilang ya umur 13 tahun gitu ya udah punya HP walaupun dengan jalan yang dari gurunya itu tadi gitu ya. Dirayu-rayuin kan. Kayak gitu. Anak seumur itu loh, kita diiming-imingin masih loh, masih kena loh. Masih kecil itu masuknya. Betul. Tapi kan ya ada pas semenjak itu kita kembali lagi ke situ ya. Mm-mm. Jadi ketahuan lah aku hubunganku sama si guru itu. Mm-mm. Dari situ orang tuaku sempet respect sedikit. Responnya cuma sedikit. Nggak terima dong. Aku anak perempuannya digituin kan. Dari situ aku kabur. Nah dari situlah aku kabur karena ketahuan itu. Handphoneku disita sekolah. Ternyata dibukain lah SMS-nya itu. Oke. Dibukain SMS-nya sama guruku itu, kamu berhubungan sama suami orang ya? Katanya gitu. Enggak. Aku tahu kamu berhubungan sama siapa. Dari situ handphone ini nggak boleh diambil kecuali orang tua yang ambil. Wah, bahaya ini. Kebongkar ini. Akhirnya orang tua datang. Nggak tahu ngirimin suratnya lewat mana, nggak dititipin ke aku. Tahu-tahu orang tua aku dapat surat. Datang. Dan ternyata ya itu. Wah, udah feeling nih aku. Wah, ada bapak gua nih ke sekolah. Besoknya langsung kabur. Oke. Langsung kabur aku. Ya. Gimana ya, teman-teman ya. Ini pelajaran hidup yang kita petik dari perjalanan hidup Tata, mana dia dari awal dan sampai sekarang pun masih menggeluti profesinya sebagai LC, dan tapi sekarang hanya panggilan yang udah kenal sama Tata aja ya. Maksudnya nggak
nggak stay. Bukan stay atau buka aplikasi Nggak. ijo gitu, enggak ya? Nggak. Sekarang udah santai aja sih. Jadi santai aja gini. Mungkin karena udah capek ya. Jadi gini, ada ayo, nggak ada tidur, udah gitu. Oke. Tapi untuk hidup kalau misalnya nggak ada pemasukan gimana dong, Kak? Kita harus bisa irit dong. Oh, oke. Nggak mungkin kan hari ini kita dapat sekian mau kita habiskan gitu, kayak gitu aja. Sebenarnya ada pikiran gitu. Aku pernah loh untuk jalanin hidupku itu, aku pengen berusaha berubah ya. Aku sempat pernah kerja biasa. Oke. Kerja biasa itu gini, jadi ART, asisten rumah tangga. Dapetnya rumahnya itu kosong, maksudnya bosnya itu nggak pernah ada di rumah. Jadi aku nungguin rumah kosong, kayak gitu. Nungguin rumah kosong karena memang untuk kepentingan meeting sama kerja aja. Jadi aku selalu ditinggal berbulan-bulan. Intinya nungguin rumah lah. Akhirnya kan yang tadinya aku pengen berubah nggak bisa berubah. Bosen dong nungguin rumah kosong, mau ngapain nih gua? Ya. Udah niat kerja bener tapi ujung-ujungnya makan tidur di rumah ini, digaji pula. Oke. Jadi ya itu, iseng-iseng ngubungin orang buat jajan, keluar, udah yang penting balik, Oke. kayak gitu aja. Oke, Kak Tata. Kayak terakhir Kak Tata, harapan terbesar yang Kak Tata inginkan saat ini apa, Kak? Sebelum kita tutup. Harapannya itu sih pengen disayang orang tua, gitu aja. Pengen dilihat orang tua, oh serapuh ini ya anakku ya, gitu aja. Oh pengen ada gitu loh, Oke. gitu aja sih. Ya,